Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Resti Septia Nurmala, kemudian rekan saya selanjutnya ada Najwa Nuraini, dan rekan saya yang terakhir ada Rahma Andita Sari. Materi yang akan disampaikan yaitu mengenai indikator akhlak. A. Akhlak yang baik menurut Islam. B. Akhlak yang baik dan buruk menurut filsafat. C. Akhlak yang baik dan buruk menurut budaya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak baik dan buruk menurut Islam. Akhlak atau budi pekerti. Akhlak atau budi pekerti merupakan sebuah karakter yang menjadi sebuah dasar sikap seseorang. Akhlak itu tempatnya ada di dalam hati kita. Karena akhlak adalah sentral komando setiap perilaku manusia di dalam kehidupannya. Dan karena akhlak menjadi sasaran utama dalam risalah Islam, maka Rasulullah SAW menegaskan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan akhlak adalah penentu baik buruk perilaku seseorang. Dan yang menjadi fondasi akhlak adalah zikrullah, yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala posisi, dalam segala kondisi, sehingga keridhaannya, mardatilahnya dapat menjadi acuan kita dalam berperilaku. Baik, saya akan menjelaskan pengertian akhlak terlebih dahulu. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang dijamakkan, yang kata mufradnya itu adalah khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik buruk, benar dan salah, atau yang dapat mengatur pergaulan manusia dan dapat menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Lalu selanjutnya adalah akhlak Islam. Akhlak Islam dapat dikatakan sebagai akhlak yang islami. Kenapa? Karena akhlak Islam itu bersumber pada ajaran Allah dan Rasulullah. Akhlak Islami ini merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka sehingga dapat menjadi indikator seseorang apakah ia merupakan seorang muslim yang baik atau sebaliknya, yaitu menjadi seorang muslim yang buruk. Dan akhlak ini merupakan buah dari akidah serta syariat yang benar. Lalu akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak mulia, akhlakul karimah, atau akhlak terpuji, akhlakul mahmudah. Dan yang kedua adalah akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Akhlak mulia adalah cerminan kesungguhan iman. Sebaliknya, akhlak tercela merupakan refleksi lemahnya keimanan kita. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengertian akhlak baik menurut Islam. Akhlak baik atau akhlak mulia sering juga disebut dengan husnul khuluq atau perangai baik. Akhlak baik adalah segala sifat, segala watak, dan segala perilaku yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disukai pula oleh manusia. Maka akhlak ini wajib kita miliki dan wajib pula kita amalkan sebagai seorang muslim atau muslimah. Lalu selanjutnya adalah contoh akhlak baik menurut Islam.
Yang tergolong kepada akhlak mulia atau akhlak baik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berbicara yang baik. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbicara yang baik, atau jika tidak, maka diamlah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah seseorang muslim itu akan lebih baik diam saja daripada banyak berbicara tetapi berbohong. Ciri-ciri pembicaraan yang baik adalah pembicaraan yang isinya bermanfaat, mengandung hikmah atau kebajikan, dan dapat membuat senang pendengarnya, atau tidak menyakiti hati orang lain, atau tidak membuat orang lain marah, dan tidak berbohong gitu. Pembicaraan yang baik bersirikan penggunaan kata-kata yang benar, baku, atau sesuai kaidah bahasa yang berlaku. Qaulan shadiqah atau kata-kata baik itu adalah kata-kata yang tepat sasaran, komunikatif, atau mudah dimengerti. Qaulan baligha, serta menggunakan kata-kata yang santun, lemah lembut, atau tidak kasar dan tidak vulgar. Qaulan karima. Yang kedua adalah berkata jujur atau benar, sidqi. Hendaklah kamu berpegang pada kebenaran, sidqi, karena sesungguhnya kebenaran itu memimpin kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat muttafaq alaih. Katakanlah kebenaran walaupun pahit rasanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ketiga adalah malu atau haya. Malu itu sebagian dari iman. Hadis riwayat muttafaq ilaih. Dan hadis lainnya adalah sesungguhnya sebagian yang didapatkan manusia dari perkataan nabi-nabi terdahulu ialah, jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Malu itu merupakan sebuah perasaan yang tidak ingin direndahkan atau dipandang buruk oleh pihak lain. Jadi malu itu dapat dikatakan sebagai sebuah persoalan tentang harga diri atau gengsi. Malu yang paling utama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita akan berbuat sesuatu yang buruk, kita akan malu kepada Allah, dan kita akan merasa hina ketika kita melakukan hal yang buruk. Lalu selanjutnya adalah pengertian akhlak buruk menurut Islam. Akhlak buruk atau akhlak tercela merupakan sebuah sifat atau sikap atau perilaku yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat merusak hubungan harmonis dengan sesama manusia. Akhlak tercela ini wajib dijauhi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, untuk menghadapi buruk berupa penghinaan atau mengolok-olok orang lain, mencela sesama mukmin, memanggil seseorang dengan nama panggilan yang buruk atau tidak disukai yang dipanggil, berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain atau terjasus, serta tergunjing atau membicarakan aib orang lain, Allah sangat melarangnya. Dan adapun contoh akhlak buruk menurut Islam, yang pertama adalah menghina. Menghina adalah mengeluarkan kata-kata yang memaksa dan menyakiti hati orang lain, termasuk mengolok-olok, mencela, melaknat atau mengutuk, memaki terhadap seseorang. Dan itu sangat dilaknat oleh Allah. Allah tidak menyukai hal tersebut. Maka kita harus menjauhi hal tersebut. Cukuplah kejelekan seseorang jika ia menghina saudaranya yang muslim. Hadis riwayat Muslim. Adapun hadis lainnya, memakai sesama muslim itu kedurhakaan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Celaan tidak saja dilarang dalam hubungan antar manusia, bahkan kepada makanan pun dilarang. Ketika ada makanan yang tidak kita sukai yang disajikan buat kita, janganlah dicela. Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah mencela makanan.
Bila beliau menyukainya, beliau memakannya, dan jika beliau tidak menyukainya, maka ditinggalkannya makanan tersebut. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Yang kedua adalah buruk sangka atau suudzon. Jauhilah buruk sangka, karena sesungguhnya prasangka itu sedusta-dusta omongan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Buruk sangka itu menuduh atau memandang orang lain dengan kacamata hitam atau negative thinking gitu, seraya menyembunyikan kebaikan mereka dan membesar-besarkan keburukan mereka. Nauzubillah min dzalik. Mungkin hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang akhlak baik dan buruk menurut filsafat. Adanya perbedaan persepsi, budaya, ideologi kehidupan, potensi jiwa yang diberikan Tuhan, dan masih banyak lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan cara pandang tentang baik dan buruk. Maka dari itu, perkembangan manusia dalam perbedaan yang melahirkan berbagai aliran filsafat yang secara langsung turut mempengaruhi perkembangan pemikiran akhlak. Berikut ini aliran-aliran filsafat yang mempengaruhi akhlak. Di antaranya, yang pertama, aliran sosialisme. Aliran ini mengukur baik buruknya suatu perbuatan berdasarkan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sesuatu yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku akan dinilai baik. Sebaliknya, bila tidak sesuai atau bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dinilai buruk, dan sudah tentu bila melanggar aturan adat istiadat akan mendapatkan sanksi hukum. Yang kedua, aliran hedonisme. Aliran ini berpandangan bahwa tujuan akhir dari hidup dan kehidupan manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan itu diperoleh dari perbuatan-perbuatan yang banyak mendatangkan kenikmatan dan kepuasan nafsu biologis. Yang ketiga, aliran intuisisme. Intuisi merupakan kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu yang baik atau buruk dengan sekilas pandang tanpa melihat buah dan akibatnya. Asmaran AS tahun 1992 halaman 30. Yang keempat, aliran utilitarianisme. Aliran ini melihat suatu perbuatan yang baik bila perbuatan itu bermanfaat. Jadi, tolak ukur perbuatan itu terletak pada kegunaannya. Jika tolak ukur berlaku pada perorangan, maka disebut individual, dan jika berlaku pada masyarakat disebut sosial. Yang kelima, aliran vitalisme. Aliran ini memahami kebaikan itu sebagai suatu kekuatan dalam diri manusia. Aliran ini berpendapat bahwa baik itu adalah kekuatan untuk menaklukkan orang lain yang lemah. Dapat dilihat bahwa pemahaman ini lebih menyerupai hukum rimba. Siapa yang kuat, maka dialah yang menang, dan yang menang itulah dianggap baik. Yang keenam, aliran evolusi. Aliran ini berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mengalami evolusi, yakni berkembang dari apa adanya menuju kepada kesempurnaannya. Pendapat ini tidak hanya berlaku pada benda-benda yang terlihat, tetapi berlaku juga pada benda-benda yang tidak dapat dilihat atau diraba oleh indera seperti akhlak dan moral. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu akhlak yang baik dan buruk menurut budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, budaya memiliki arti akal budi. Dan secara umum, budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sebuah kelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi oleh sesepuh kelompok tersebut. Pengertian budaya daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu
yang merupakan warisan dari para pendahulu dari suku yang mendiami suatu daerah. Setiap budaya daerah memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Budaya daerah juga dapat diartikan sebagai penentu norma-norma yang berlaku pada suatu masyarakat, serta merupakan suatu kesenian verbal yang meneruskan kebiasaan dan nilai-nilai budaya suatu daerah. Akhlak sendiri merupakan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang telah melekat pada diri seseorang. Dalam hal ini, Indonesia sendiri terkenal sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi sopan santun dan etika dalam kehidupan, di mana hampir setiap daerah selalu menekankan seseorang untuk memiliki akhlak yang baik kepada orang terdekat maupun orang-orang baru. Akhlak baik dan buruk ditentukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku dipegang teguh oleh masyarakat. Menurut budaya, orang yang mengikuti dan berpegang teguh pada adat dipandang baik, dan yang menentang dan tidak mengikuti adat istiadat dipandang buruk, dan kalau perlu dihukum secara adat. Di dalam masyarakat, kita jumpai adat istiadat yang berkenan dengan cara yang pertama, berpakaian. Kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki budaya berpakaian tertutup dan tidak terlalu terbuka. Namun, seiring berkembangnya zaman dan masuknya budaya luar pun menjadi faktor yang dapat melunturkan nilai budaya tersebut. Selanjutnya, makan. Setiap daerah memiliki adab makannya masing-masing. Yang ketiga, ada minum. Setiap daerah pun memiliki adab minum yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang keempat, bercakap-cakap atau berbicara. Saya ambil satu contoh daerah, yaitu suku Sunda, yang dikenal sebagai suku yang menggunakan bahasa yang lembut dan sopan, sehingga kebudayaan ini dijadikan kebiasaan ketika masyarakat suku Sunda berbicara dengan lembut dan sopan kepada sesama maupun kepada orang luar. Yang kelima, yaitu tingkah laku. Contohnya, di Indonesia, mabuk-mabukan adalah hal yang tidak biasa dilakukan oleh banyak orang. Namun di negara lain, misalkan di Korea, mabuk itu sudah menjadi hal biasa ketika mereka memiliki masalah atau merayakan sesuatu. Jika orang yang mengikuti cara-cara demikian, itulah yang dianggap orang yang baik. Dan orang yang menyalahi yaitu adalah orang-orang yang buruk menurut budaya. Contohnya, penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari adalah memperhatikan etika sosial saat berkomunikasi dengan orang lain, siapapun itu dan dimanapun tempatnya, mau di masjid, di sawah, di kantor, trotoar, pasar, warung, lembaga pendidikan, di lembaga dakwah, dan tempat lainnya pun. Selain itu, hindari juga sikap egoisme atau kepentingan untuk memuaskan diri sendiri atau golongan tertentu yang ujung-ujungnya akan membuat kita lupa akan hak-hak orang lain dan cenderung meremehkannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.